Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah PTS sudah kita lalui. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk hari ini kita akan beranjak ke bab 4, yaitu tentang persamaan garis lurus. KD-nya atau kompetisi dasarnya di sini yang pertama ada 3.4. Menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah nyata. 4.4 KD 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini konsepnya biasanya digunakan pada bidang penerbangan. Nah, kalian perhatikan ya. Pesawat saat lepas landas atau mendarat, pesawat itu memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan sempurna. Misalkan ini kan dari bawah naik kan, nah dia naik ke atas tuh, nah dia kan memerlukan kemiringan tertentu. Ini adalah kemiringannya kan, ini pesawat dia kan terbang dari bawah naik ke atas, ya kan. Nah, kemiringan itu dalam persamaan garis lurus disebut sebagai gradien. Nah, ini adalah konsep persamaan garis lurus pada penerbangan. Masih banyak lagi nih digunakan untuk persamaan garis lurus ini. Konsepnya yaitu bisa juga digunakan pada bidang ekonomi, yaitu untuk menyatakan hubungan harga barang dan titik impas. Bisa juga digunakan pada bidang fisika. Persamaan garis lurus itu digunakan pada bidang fisika untuk menyatakan misalkan kecepatan, terus jarak, juga waktu. Nah, ini adalah konsep persamaan garis lurus. Nah, digunakan pada bidang apa itu tadi? Penerbangan, bidang ekonomi juga ada, bidang fisika juga ada. Nah, bentuk persamaan garis lurus itu sendiri ada dua, misalkan nih. Yang pertama, bentuk Y sama dengan MX plus C. M itu adalah gradien ya. Bentuk kedua ada AX plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah contohnya nih bentuknya. Y sama dengan 2X plus 5. Ini adalah contoh bentuk dari persamaan garis lurus. Yang pertama, kita akan belajar tentang menggambar grafik dari persamaan garis lurus itu sendiri. Contohnya, gambarkan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 3X. Nah, jadi kita harus mencari dulu titik-titiknya dengan mengganti angka. Misalkan X-nya 0. X-nya 0. Ya, jadi kalian tulis di sini X sama dengan 0. Maka ganti X dengan angka 0. Berarti Y sama dengan 3 kali 0. Berapa 3 kali 0? Yaitu 0. Maka Y-nya adalah 0. X, Y, kalian tinggal ganti di sini. X, Y-nya berapa? Ini X-nya, ini adalah Y-nya. Jadi 0,0. Maaf ya kalau tulisannya agak nah, kalian ganti di sini nanti nih 0,0 ya. Setelah 0, X-nya kalian ganti dengan angka 1. Jadi Y-nya 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3. Jadi di sininya nanti X-nya ketika X1, maka Y-nya adalah 3. Nanti sini kalian ganti dengan 1,3. Nah, setelah 1 yaitu 2. Ketika X-nya sama dengan 2, ganti X dengan angka 2. Jadi Y-nya sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya adalah 6. Nanti kalian sini menyesuaikan, ganti dengan 2,6 ya. Karena ibu nggak muat tulisan ibu besar-besar jarinya ya. Ini menggunakan HP, jadi agak angkanya kurang rapi ya.
Nah, jika angka 2 sudah masuk, maka kalian masukkan X-nya 3. Jadi diganti X dengan angka 3. Nanti akan menghasilkan Y sama dengan 3 kali 3 yaitu 9. Setelah 3 ada 4, X-nya 4. Kalian ganti dengan X angka 4. Ya, masukkan ke rumus. Jadi nanti akan menghasilkan 12. Ini ada cara memasukkan, tergantung rumusnya ya anak-anak ya. Kalau dicontohkan Y sama dengan 3X. Jadi tinggal diganti X-nya ini dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kalian boleh sampai 5, boleh sampai 4. Misalkan mau sampai 3 juga boleh. Misalkan ada rumus Y sama dengan X plus 2. Nah, jadi kalian menyesuaikan dengan rumusnya. Ganti X-nya dengan 0 dulu. Berarti Y sama dengan 0 tambah 2 yaitu 2. Setelah 0, 1 berarti ganti X dengan angka 1. Berarti 1 plus 2 yaitu 3. Setelah 1 ada 2 berarti X-nya ganti angka 2. Tambah 2 sama dengan 4. Nah, nanti kalian tinggal masukkan ke dalam kolom. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 2. Nanti tinggal ganti di sini 0,2 ya. Nah, ketika X-nya 1, maka akan menghasilkan Y berapa ini? 3. Sama nanti sini ganti 1,3. Ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 4. Berarti sini 2,4. Nanti ini menyesuaikan. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Nah, dari contoh soal ini nanti dia akan menghasilkan, nah, nih. Ketika X-nya 0, jadi dari rumus Y sama dengan 3X ini ya, 3X. Ketika X-nya 0 akan menghasilkan Y-nya 0. Ketika X-nya 1 akan menghasilkan Y-nya 3. Ketika X-nya 2 dia akan menghasilkan Y 6 dan seterusnya. Ini kalian nanti tinggal menyesuaikan, berarti 0,0, 1,3, 2,6 dan seterusnya. Berarti yang depan ini adalah X, yang di belakangnya adalah Y. Jadi kalau ada 1,3 berarti X-nya adalah 1. Ini adalah X, ini adalah Y ya. Nah, ini disuruh menggambar kan, berarti kalian gambar dengan kartesius. Kalian bikin dulu ya. Masih ingat ya kartesius ya? Karena di sini hasilnya positif semua, kalian berarti ada di bagian positif. Ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y. Nah, yang pertama ini ya, 0,0. Ini adalah 0 ya. Sebentar saya bikin dulu. Ini adalah 0. Ini misalkan X-nya 1, Y-nya X-nya 1, Y-nya 3. Misalkan di sini angka 3. X-nya 2. Misalkan di sini ada 6. Sini ada 2, 3. Nah, untuk yang pertama, ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka didapat 0,0. 0,0 itu letaknya di sini anak-anak ya. Nah, ini adalah 0,0. Kalian kasih titik di sini. 0,0 di tengah-tengah ini nih. Nah, yang kedua 1,3 berarti X-nya 1 ini, Y-nya 3, dihubungkan X-nya 1, Y-nya 3. Jadi di sini nih titik temunya. Terus X-nya 2, ini X-nya 2 ya, ini X-nya 2, Y-nya 6. Kalian hubungkan X-nya 2, Y-nya 6. Selanjutnya X-nya 3, Y-nya 9. Ini adalah X3. Kalian hubungkan dengan 9.
Nah, kalian boleh bikin sampai 3 aja, boleh sampai 4, boleh sampai 5. Di sini contohnya karena tidak muat, Ibu membuat X-nya sampai 3. Nah, setelah itu kalian bikin garisnya. Nah, dari sini ya, anak-anak ya. Dibikin nih garisnya nih dari sini. Nah, dari titik temu ini kalian garis. Nah, ini ya. Nah, ini adalah gambar untuk Y sama dengan 3X. Nah, ini adalah cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Selanjutnya ada gradien ya. Gradien itu dilambangkan dengan M. Gradien adalah nilai kecondongan atau kemiringan suatu garis, seperti Ibu yang tadi jelaskan pada penerbangan ya. Pada saat pesawat terbang waktu lepas landas atau mendarat, itu dia akan menggunakan kemiringan dia akan memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan dengan sempurna. Dia menggunakan konsep gradien ini ya. Jadi gradien dilambangkan dengan M. Kita lihat LKS halaman 38. Kita lihat LKS halaman 38. Nah, ini anak-anak ya, LKS 38. Nilai-nilai gradien yang paling atas. Nilai-nilai gradien atau M suatu garis lurus. Ya, yang pertama yang A ya ini. M bernilai negatif jika garis miring ke kiri. Kalian perhatikan yang gambar A ini, grafik A. Nah, jika garisnya miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Ini kan miringnya ke kiri nih. Maka gradiennya bernilai negatif kalau miring ke kiri. Ya. Selanjutnya yang B. M atau gradien bernilai positif jika garis miring ke kanan. Perhatikan grafik yang B. Dia kan miringnya ke kanan, maka gradiennya dia pasti bernilai positif. Jadi ketika garisnya miring ke kiri, maka gradien bernilai negatif. Kalau miring ke kanan, maka gradiennya bernilai positif. Selanjutnya, yang C. Gradien bernilai 0 jika garis sejajar sumbu X. Nah, gradien bernilai 0 jika M-nya atau garisnya itu sejajar dengan sumbu X. Dia kan sejajar dengan sumbu X. Nah, ini kan namanya sejajar. Ini X, dia adalah sejajar. Maka gradiennya adalah sama dengan 0. Nah, jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka M-nya tak terdefinisi. Ya, ini kan sejajar dengan garis Y ini dan ini. Nah, jadi jika begini garisnya, maka gradiennya tidak terdefinisi. Nah, ini adalah untuk nilai-nilai gradien atau pada garis lurus ya, suatu garis lurus. Ingat, jika garis miring ke kiri, gradien bernilai negatif. Jika garis miring ke kanan, maka gradien bernilai positif. Nah, jika garisnya sejajar dengan sumbu X, maka gradien bernilai 0. Jika sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tak terdefinisi. Nah, ini adalah untuk nilai-nilai gradien. Nah, kita kembali lagi ya. Cara mencari nilai gradien. Yang pertama, mencari nilai gradien jika diketahui persamaan ini. Ya, Y sama dengan MX plus C. Ingat ya, M itu lambang dari gradien. Nah, contohnya, tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan 2X plus 6. Di sini kalian sudah bisa langsung mencari berapa tuh gradiennya, sudah kelihatan. Ini adalah gradiennya 2. Jadi jawab, M-nya adalah 2 atau gradiennya adalah 2. Nah, contoh lain misalkan ada Y sama dengan X plus 2. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah yang ini.
Ini angka berapa? 1. Karena 1 dia tidak ditulis, berarti M-nya sama dengan 1. Contoh lain misalkan ada Y sama dengan min 3X plus 2. Gradiennya berapa? M-nya berarti ya ini, langsung saja negatif 3. Kalau negatif, kalau positif kalian tulis positif. Begitu ya. Bisa langsung dicari kalau sudah dalam bentuk Y. Ini cara mencari gradien yang pertama. Nah, cara mencari gradien yang kedua, gradien garis lurus yang melalui 2 titik. Ini ya. Misalkan diketahui 2 titik, maka cara mencari gradiennya bagaimana? Nah, ini adalah rumusnya. Y1 kurang Y2, X1 kurang X2. Atau boleh kalian mencari dengan cara ini. Y2 kurang Y1 atau X2 kurang X1. Dibalik boleh. Contohnya, tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik-titik P 2,4 dan Q 1,2. Bisa di soal P, bisa di soal A, B, atau PQ, itu tergantung soalnya ya. Nah, ini melalui 2 titik, yaitu titik 2,4 dan titik 1,2. Bagaimana cara mencarinya? Langsung saja kalian ditulis diketahuinya dulu ya. Yang depan itu X. Ingat, yang depan ini adalah X, yang belakang adalah Y. Jadi untuk titik P ini X1-nya adalah 2. Tulis X1 2. Untuk Y1-nya kan di belakang Y ya. Y1-nya adalah 4. Nah, untuk titik Q. Untuk titik Q berarti X2 dia masuknya. Ini bagian 1, ini bagian 2. Berarti X2-nya adalah 1, Y2-nya adalah 2. Kalian tulis diketahui seperti itu dulu, jadi biar kalian itu tidak bingung ya. Ibu menggunakan rumus yang Y1 min Y2, X1 min X2. Boleh dibalik ya. Berarti kalian tinggal masukkan saja ke sini. Y1 berapa? Ini 4. Kalian masukkan 4. Y2-nya min 2. Kalian masukkan 2. Per X1-nya berapa? 2. Kalian masukkan 2. X2-nya 1 min 1. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. 2 bagi 1, maaf, 2. Jadi gradiennya adalah 2. Ini pakai rumus yang pertama, Y1 kurang Y2. Kalian boleh menggunakan Y2 kurang Y1. Misalkan ibu menggunakan M Y2 min Y1, berarti sininya X2 min X. Boleh kalian menggunakan rumus ini ya. Y2-nya berapa? 2. Dimasukkan 2 min Y1-nya 4. Kalian masukkan 4. X2-nya 1. Kalian masukkan 1. X1-nya 2 kurang 2. Berapa ini? 2 kurang 4 negatif 2. Ibu taruh sini ya, maaf ya. Jawabannya di sini ya. Jadi sama dengan 2 kurang 4 negatif 2 per 1 kurang 2 negatif 1. Negatif 2 bagi negatif 1 yaitu jawabannya 2. Sama kan? Jawabannya akan sama. Ya, jadi boleh menggunakan Y1 dikurang Y2 atau Y2 dikurang Y1 dulu. Ya, itu nanti akan menghasilkan yang sama. Nah, ini adalah untuk materi hari ini. Kalian belajar sampai gradien dulu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan jika ada yang kurang paham silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.